Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Mudah-mudahan minimal dengan baca sekali itu diamalkan. Kenapa? Karena ini ada keterangan di bawah ini yang sangat menjadikan pisau bermata dua bagi orang yang sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usriya bi, marartu aku berpapasan, marartu papaliwat, berpapasan lailatan ketika malam usriya diisrokan. Jadi ketika malam isro minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, bi aqwam, dengan sebuah kaum. Nabi ketika isro diperlihatkan ada kaum berpapasan. Kemudian tuqaru syifahum, kaum itu dia menggunakan gunting, bimaqaridha min nari, guntingnya dari neraka, kemudian lidah mereka dia gunting. Ada sebuah kaum, kemudian kaum itu dia sendiri menggunting lidahnya sendiri, lidahnya dikeluarkan gunting, kemudian lidahnya ada lagi gunting lagi, terus begitu ya. Faqultu man antum, dan aku berkata kepada mereka, man antum, siapakah kau semua? Qalu, mereka menjawab, kunna, sesungguhnya aku semua, na'muru bil khair, aku selalu menyuruh kepada kebaikan, wala na'tihi, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wah, luar biasa ya. Jadi dia selalu ngomong kebaikan, sok sholat taraweh, sok sholat sunnah nawal, mana tangan seperti itu, gitu ya. Alhamdulillah. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan aku selalu melarang kepada orang lain gak boleh melakukan itu, wa na'tihi, tapi dia melakukannya. Contoh, jangan mencuri kok, tapi dianya yang mencuri. Jangan berzina, dianya yang berzina. Nah, ini digambarkan ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra, Nabi dilihat suatu kaum yang lidahnya dikeluarkan, kemudian dia gunting sendiri dengan gunting dari neraka. Oleh karenanya, ini berat sekali, Pak. Berat sekali bagi orang yang selalu mengatakan, menceramahi orang itu berat. Seperti saya ini berat sekali, Pak. Makanya ini lagi nunjuk sendiri, nggak boleh begitu, ya. Wa bis-sirajil munir, dalam kitab tafsir Munir, menurut Syarbaini, ruwiyan Anas, diriwayatkan oleh Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dari redaksi yang lain hadisnya begini, ra'aitu, aku melihat lailata, di malam usriya aku diisrokan, rijalan, pemuda, tuqrabu syifahu bimaqarid min nar, yang lidahnya dia gunting
dengan gunting dari api neraka. Kemudian aku bertanya, man haula ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Faqala, kemudian Jibril mengatakan, haula khutaba, itu gambaran khutaba. Siapa itu khutaba? Penceramah. Maka beruntung Bapak Ibu yang tidak ceramah, beruntung mendengarkan, nggak terlalu berat seperti penceramah. Min ummatika, dari umatmu penceramah, yang murna sabil mar wa yansuna anfusahum, dia itu menyuruh kepada manusia untuk berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, cuma ngomong aja gitu ya, seperti ini. Jadi gambarannya itu lidahnya, syifahumnya itu digunting. Alhamdulillah ini. Oleh karenanya, kalau saya di pesantren itu dijajakannya begini, Bapak Ibu, kalau dapat ilmu minimal sekali dilakukan waktu di pesantren. Dapat ilmu umpamanya sholat hajat, langsung dikerjakan itu. Kenapa? Karena nanti ketika masuk ke masyarakat, dia menyampaikan itu, ternyata dia belum melakukannya, ini bisa-bisa kena termasuk orang yang seperti ini. Makanya kalau di pesantren itu dapat ilmu, kerjakan walaupun sekali, minimal sekali seumur hidup. Kenapa minimal? Kalau sekali seumur hidup itu ketika ditanya minimal pernah melakukan, bukan tidak pernah, begitu ya. Tapi bagusnya ya terus continue begitu ya, continue. Makanya dulu itu kalau di pesantren itu dapat ilmu, kerjakan terus. Saum ini fadilahnya begini, langsung dikerjakan. Kenapa? Takutnya termasuk pada orang yang mengatakan apa yang dia tidak lakukan, begitu. Oleh karenanya seperti tadi, kita sudah dapat ilmu doanya, minimal kita membaca doa itu sekali minimal. Bagusnya terus-terusan, gitu ya. Nah, ini cerita bagaimana seorang penceramah, seorang yang selalu mengatakan kebenaran, tapi dianya tidak melakukan, gitu ya. Hati-hati. Berzakat dianya enggak, gitu ya. Hati-hati seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat gitu ya di YouTube dan sebagainya, ada sering dengar atau sering lihat yang namanya al-adabu fauqal ilmi. Pernah lihat ya? Pak, saya nggak tahu itu dari mana, dan tidak ada redaksinya itu dari alim ulama, nggak ada. Mungkin sekarang kan generasi Z atau apa gitu, adab lebih tinggi daripada itu, nggak ada ya. Jadi begini Bapak Ibu, supaya kita paham, justru adab itu lahirnya kalau kita berilmu. Adab itu kita bisa beradab kalau kita berilmu. Itu kuncinya. Adab, orang bisa beradab kalau berilmu. Berbeda dengan yang namanya akhlak. Kalau akhlak itu buahnya dari ibadah. Beda kan? Kenapa? Karena orang yang berilmu biasanya beradab, tetapi belum tentu berakhlak. Kenapa? Akhlak itu keluarnya dari ibadah. Sehingga orang yang berilmu tinggi, adabnya suka ada, sopan santunnya suka ada, tetapi akhlaknya ya seperti korupsi dan sebagainya tidak ada. Ya masih korupsi begitu. Akhlak itu dari ibadah. Jadi yang namanya adab itu dari ilmu pengetahuan, ilmu pergaulan, itu kita jadi beradab, sopan santun dan sebagainya itu beradab. Tetapi kalau akhlak lahirnya dari ibadah, gitu ya, rajin sholat, rajin ibadah dan sebagainya, rajin sholat dan sebagainya, itu membentuk yang namanya akhlak. Jadi harus dibedakan, ya harus dibedakan. Jadi yang namanya
ada yang mengatakan ada di atas ilmu itu kurang sempurna. Justru harus dikatakan bahwa yang namanya adab itu adalah buahnya dari ilmu. Bisa beradab kalau kita punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja? Ilmu pengetahuan. Makanya disebut dengan peradaban. Itu karena ada ilmu pengetahuan. Ada peradaban Yunani, ada peradaban Cina, itu peradaban daripada